Selamat malam semuanya. Malam ini kami dari kelompok 3 kelas J9EA untuk mata kuliah bahasa untuk mata kuliah Indonesia akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat dan telah kami susun dalam bentuk PPT yang berjudul Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Pembelian, di mana makalah ini telah yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, eh, saya sendiri, Siti Fatimah Nusa Fitri, kemudian rekan kami Rian Syah Nurtamin, dan Elvira Amanda Siregar. Presentasi ini akan kami jelaskan, di mana pada bagian pendahuluan dan penjelasan mengenai pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian konsumen akan dijelaskan oleh saya sendiri, Siti Fatimah Nusa Fitri. Kemudian pada metode penelitian akan dijelaskan oleh rekan kami, Elvira Amanda Siregar, dan kesimpulan akan dijelaskan oleh Rian Syah Nurtamin. Yang pertama judul yaitu pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian. Kemudian pendahuluan, kemudian latar belakang. Strategi promosi menggabungkan periklanan, penjualan, perorangan, promosi penjualan dan publisitasi menjadi program terpadu untuk berkomunikasi dengan para pembeli dan orang lain yang mempengaruhi keputusan membeli. Aktivitas promosi sangat mempengaruhi penjualan yang dicapai perusahaan. Promosi merupakan salah satu jenis komunikasi. eh, Aktivitas promosi sangat mempengaruhi penjualan yang dicapai perusahaan. Promosi merupakan salah satu jenis komunikasi yang sering dipakai oleh pemasar sebagai elemen bauran pemasaran. Promosi digunakan perusahaan untuk berkomunikasi dengan nasabah maupun dengan calon nasabah baru. Promosi sebenarnya variabel komunikasi sehingga promosi yang digunakan promosi ah, maaf. Promosi sebenarnya variabel komunikasi sehingga perusahaan dapat lebih banyak menarik konsumen untuk menjadi nasabah dan menggunakan produknya. Promosi adalah jenis komunikasi yang memberikan penjelasan yang meyakinkan konsumen tentang barang dan jasa. Kemudian, strategi yang efektif. Pengertian strategi promosi. Strategi promosi adalah rencana yang terstruktur untuk mengkomunikasikan nilai produk atau layanan kepada konsumen. Hal ini melibatkan berbagai metode seperti periklanan, penjualan perorangan, promosi penjualan, dan publisitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan penjualan. Komponen utama strategi promosi. Komponen utama dari strategi promosi meliputi periklanan yang menyebarkan informasi kepada massa, penjualan perorangan yang menawarkan interaksi langsung dengan konsumen, serta promosi penjualan yang memberikan insentif untuk mendorong pembelian. Publisitas juga berperan dalam membangun citra positif. Tujuan strategi promosi. Tujuan utama dari strategi promosi adalah untuk menarik perhatian konsumen, menciptakan minat, mendorong tindakan pembelian, dan mendorong tindakan pembelian. Melalui kombinasi berbagai teknik promosi, perusahaan dapat mencapai audiens yang lebih luas dan meningkatkan penjualan produk atau layanan mereka. Lalu kajian pustaka. Lalu apa itu promosi? Promosi. Definisi promosi. Promosi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk atau layanan. Kegiatan ini bertujuan untuk menarik perhatian konsumen dan mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Bentuk-bentuk promosi. Promosi dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, termasuk iklan, penawaran khusus dan event pemasaran. Setiap bentuk memiliki strategi dan tujuan yang berbeda.
tetapi semuanya bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan membangun brand awareness. Peran promosi dan pemasaran. Promosi berfungsi sebagai penghubung antara produk dan konsumen. Melalui promosi, perusahaan dapat menyampaikan informasi penting mengenai produk, menarik minat pelanggan, dan mendorong mereka untuk melakukan pembelian. Kemudian, apa tujuan dari promosi? Tujuan dari promosi adalah, pertama, meningkatkan penjualan. Salah satu tujuan utama dari promosi adalah untuk meningkatkan penjualan produk atau layanan. Dengan melakukan promosi yang efektif, perusahaan berharap dapat menarik lebih banyak konsumen dan mendorong mereka untuk membeli. Kemudian, eh, kemudian yaitu tujuan lain dari promosi adalah membangun kesadaran merek. Promosi juga bertujuan untuk membangun kesadaran merek di kalangan konsumen. Dengan meningkatkan visibilitas merek, perusahaan dapat menciptakan citra positif yang membantu dalam jangka panjang. Kemudian yang ketiga yaitu mendapatkan umpan balik dari konsumen. Selain meningkatkan penjualan, promosi memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk mendapatkan umpan balik dari konsumen melalui interaksi selama promosi. Perusahaan dapat memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. Lalu, apa saja manfaat dari promosi? Manfaat dari promosi yaitu yang pertama, menarik pelanggan baru. Promosi yang dilakukan dengan baik dapat menarik perhatian pelanggan baru yang sebelumnya tidak mengenal produk atau layanan yang ditawarkan. Ini dapat memperluas basis pelanggan dan meningkatkan pangsa pasar. Kemudian manfaat lain dari promosi yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan. Dengan menawarkan promosi khusus bagi pelanggan setia, perusahaan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, dapat meningkatkan loyalitas. Pelanggan merasa dihargai dan lebih cenderung untuk kembali melakukan pembelian di masa depan. Kemudian, manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan competitive advantage. Promosi yang efektif dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan. Dengan menciptakan penawaran unik dan menarik, perusahaan dapat membedakan diri dari pesaing dan menarik perhatian konsumen. Sekian, kemudian untuk metode penelitian akan dilanjutkan oleh rekan kami yaitu Elvi, yaitu hmm, Elvira Amanda Siregar. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena memungkinkan pengukuran pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian konsumen dalam bentuk data numerik yang dapat dianalisis secara statistik. Penelitian kuantitatif deskriptif juga bertujuan untuk menggambarkan fakta dan karakteristik dari variabel-variabel yang diteliti secara sistematis dan terukur. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah melakukan pembelian produk tertentu yang terpengaruh oleh promosi perusahaan. Konsumen ini dipilih karena mereka dianggap relevan dalam memberikan informasi tentang bagaimana promosi memengaruhi keputusan pembelian mereka. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel dengan kriteria tertentu. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah membeli produk karena terpengaruh oleh media promosi lainnya. Jumlah sampel dihitung menggunakan rumus Lovin dengan tingkat toleransi kesalahan sebesar 5%. Rumus Lovin yang digunakan adalah sebagai berikut. N, yaitu jumlah sampel, sama dengan N besar jumlah populasi dibagi 1 ditambah jumlah populasi dikali tingkat kesalahan, yaitu 5% di pangkat 2. Dengan asumsi populasi yang cukup besar dan tingkat kesalahan sebesar 5%, jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 100 responden.
Selanjutnya, variabel penelitian dan definisi operasional. Variabel independen promosi X. Variabel ini mengukur upaya promosi yang dilakukan oleh perusahaan, baik melalui iklan, diskon, media sosial, ataupun promosi lainnya. Promosi diukur dengan beberapa indikator seperti intensitas iklan, kualitas konten promosi, penawaran diskon, dan penggunaan media digital. Variabel dependen yaitu keputusan pembelian sebagai Y. Variabel ini mengukur keputusan konsumen untuk membeli produk yang dipengaruhi oleh kegiatan promosi. Indikator keputusan pembelian meliputi kesadaran produk, minat beli, keputusan akhir untuk membeli, dan pembelian ulang. Lalu instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan skala Likert 1-5 yang terdiri dari beberapa pernyataan terkait promosi dan keputusan pembelian. Setiap pernyataan diberi 5 pilihan jawaban, yaitu pilihan pertama sangat tidak setuju, kedua tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Kuesioner dibagi menjadi 2 bagian utama. Yang pertama yaitu promosi. Pertanyaan yang berkaitan dengan jenis dan kualitas promosi seperti efektivitas iklan, penawaran diskon, dan promosi melalui media sosial. Dan selanjutnya itu keputusan pembelian. Pertanyaan yang terkait dengan proses pembelian dari tahap kesadaran hingga keputusan akhir untuk membeli produk. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang terpilih. Kuesioner disebarkan baik secara online melalui platform seperti Google Forms maupun secara offline kepada responden yang memenuhi kriteria. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode statistik. Lalu data yang terkumpul dari kuesioner akan dianalisis menggunakan metode regresi linier sederhana. Teknik ini digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi linier sederhana yang digunakan dalam penelitian ini adalah Y sebagai keputusan pembelian sama dengan A konstanta ditambah B koefisien regresi kali X promosi. Selain itu, analisis statistik juga akan mencakup perhitungan koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variasi pada variabel dependen. Hasil analisis juga akan diuji menggunakan uji T untuk menguji signifikansi pengaruh variabel promosi terhadap keputusan pembelian dengan tingkat signifikansi 5%. Lalu uji validitas. Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian mampu mengukur variabel yang seharusnya diukur. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi Pearson, di mana sistem item kuesioner diuji untuk melihat apakah ada hubungan yang signifikan dengan total skor variabel. Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi hasil yang diberikan oleh instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan Cronbach alpha untuk mengukur reliabilitas kuesioner. Instrumen dianggap reliable jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,7. Hipotesis penelitian dan prosedur penelitian. Penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut. Hipotesis 0, tidak ada pengaruh yang signifikan antara promosi dan keputusan pembelian konsumen. Hipotesis alternatif, terdapat pengaruh yang signifikan antara promosi dan keputusan pembelian konsumen. Uji hipotesis dilakukan menggunakan tingkat signifikasi 5%. Jika P dikurang value kurang dari Jika P value kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara promosi dan keputusan pembelian. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian konsumen. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang telah melakukan pembelian produk berdasarkan promosi yang dilakukan perusahaan.
Data dianalisis menggunakan metode regresi linier sederhana untuk mengetahui hubungan antara variabel promosi X dan keputusan pembeli Y. Deskripsi responden. Responden penelitian ini terdiri dari konsumen dengan rentang usia 18-35 tahun dan mayoritas dari mereka adalah pria. Dapat dilihat di tabel 4.1 menunjukkan karakteristik responden berdasarkan usia dan jenis kelamin. Berikut bisa dilihat di karakteristik usia 18-25 tahun, frekuensi 50, presentasi 50%. Usia 26-35 tahun, frekuensi 30, presentase 30%. Karakteristik usia lebih dari 35 tahun, frekuensi 20, presentase 20%. Jadi di total 100%. Untuk jenis kelamin, pria 60, wanita 40. Hasil analisis regresi linier sederhana untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian konsumen dapat dilihat pada tabel 4.2. Jadi nilai R pangkat 2 sebesar 0,567 menunjukkan bahwa 56,7% variasi dalam keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh promosi, sementara sisanya 43,3% dijelaskan oleh faktor lain. Selanjutnya kami melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan dengan melihat nilai p-value dari hasil regresi. Pada hasil analisis ini, p-value untuk variabel promosi adalah 0,0000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu, hipotesis 0 ditolak, yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara promosi terhadap keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya pembahasan. Dari hasil analisis regresi linier sederhana, diketahui bahwa variabel promosi berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian konsumen dengan koefisien regresi sebesar 0,678. Artinya, setiap peningkatan 1 unit dalam kegiatan promosi akan meningkatkan keputusan pembelian konsumen sebesar 0,678 unit. Hasil ini menunjukkan bahwa promosi memainkan peran penting dalam mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian. Kegiatan promosi seperti iklan, diskon, dan penggunaan media sosial memberikan efek langsung terhadap minat dan keputusan konsumen dalam membeli produk. Koefisien determinasi sebesar 0,567 menunjukkan bahwa promosi menjelaskan 56,7% dari variabilitas keputusan pembelian konsumen. Hal ini menegaskan bahwa promosi merupakan salah satu faktor dominan yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Dengan strategi promosi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan penjualan secara signifikan. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa promosi efektif untuk menarik perhatian konsumen dan mendorong mereka untuk membeli produk. Hasil uji T menunjukkan bahwa nilai T hitung sebesar 9.123 atau 9,1 lebih besar dari T tabel, yang berarti bahwa promosi secara signifikan mempengaruhi keputusan pembelian. Hal ini didukung oleh p-value sebesar 0,000 yang berada di bawah 0,05, sehingga hipotesis alternatif diterima. Ini berarti promosi tidak hanya menarik minat konsumen, tetapi juga memotivasi mereka untuk segera melakukan pembelian, terutama jika promosi tersebut melibatkan diskon atau penawaran eksklusif. Berdasarkan tanggapan responden, promosi berbasis digital seperti media sosial dan email marketing terbukti lebih efektif dibandingkan dengan metode promosi tradisional. Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka tertarik membeli produk setelah melihat promosi di media sosial seperti Instagram dan Facebook. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan platform digital dalam promosi mampu menjangkau lebih banyak konsumen dengan lebih cepat dan efisien. Sehingga perusahaan perlu memprioritaskan promosi di media digital untuk mencapai hasil yang optimal. Melihat hasil penelitian ini, perusahaan disarankan untuk terus mengembangkan strategi promosi berbasis digital. Strategi seperti diskon besar, cashback, dan gratis ongkir terbukti sangat menarik perhatian konsumen.
Selain itu, perusahaan juga perlu memanfaatkan influencer marketing sebagai salah satu alat untuk memperluas jangkauan promosi dan membangun kepercayaan konsumen terhadap merek atau produk. Meskipun promosi memiliki pengaruh yang signifikan, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, seperti kualitas produk, reputasi merek, dan harga. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa selain memaksimalkan promosi, mereka juga mempertahankan kualitas produk dan memberikan layanan yang memuaskan agar dapat mempertahankan dan meningkatkan loyalitas konsumen. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa promosi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Promosi yang tepat dapat meningkatkan minat dan keputusan konsumen untuk membeli produk. Oleh karena itu, perusahaan harus terus mengembangkan dan mengoptimalkan strategi promosi mereka, terutama dengan memanfaatkan platform digital dan program-program menarik seperti diskon dan cashback. Selanjutnya untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya, Rian. Terima kasih. Selamat pagi, saya Rian Chanur Tamin akan melanjutkan presentasi kali ini untuk bagian kesimpulan. Presentasi dari kelompok 3, J9EA untuk mata kuliah Indonesia. Untuk kesimpulan, kita ada 4 poin, yaitu yang pertama, promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen hasil analisis regresi linear. Sederhana, menunjukkan bahwa promosi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Koefisien regresi sebesar 0,678 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit dalam promosi akan meningkatkan keputusan pembelian sebesar 0,678 unit. Hal ini menunjukkan bahwa promosi yang dilakukan oleh perusahaan efektif dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Poin kedua, promosi mampu menjelaskan sebagian besar variasi keputusan pembelian nilai koefisien determinasi sebesar 0,567, menunjukkan bahwa 56,7% variasi keputusan pembelian konsumen dapat dijelaskan oleh variabel promosi. Dengan kata lain, promosi memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menentukan keputusan pembelian konsumen, meskipun masih ada faktor lain juga yang berperan. Untuk poin ketiga, promosi berbasis digital lebih efektif dalam meningkatkan keputusan pembelian dari hasil tanggapan responden. Promosi berbasis digital seperti melalui media sosial dan email marketing terbukti lebih efektif dalam menarik minat dan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dibandingkan dengan promosi tradisional. Hal ini sesuai dengan tren penggunaan platform digital yang terus meningkat di kalangan konsumen. Poin keempat, strategi promosi yang melibatkan diskon dan cashback menarik perhatian konsumen. Program-program promosi seperti diskon besar-besaran, cashback, dan gratis ongkir dengan gratis ongkos kirim menjadi faktor utama yang menarik perhatian konsumen. Promosi ini secara langsung meningkatkan keputusan konsumen untuk segera melakukan pembelian karena memberikan nilai tambah yang menguntungkan bagi konsumen. Sekian presentasi dari kami kelompok 3 untuk mata kuliah Indonesia kelas J9EA. Terima kasih.